Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kiranya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Pagi hari ini, bersama dengan saya Pendeta Dr. Soneta Siahaan MTH, dalam Tekwa Ministry, kita akan melihat dalam satu sesi pengajaran yang singkat ini. Nah, saya memberikan judul pada pagi hari ini, hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan benang merahnya ada di mana? Saudara-saudari kasih Tuhan, bicara tentang Alkitab yang saudara dan saya percaya sebagai kitab suci orang Kristen yang kita imani, kita akan takjub, kita akan melihat dan benang merahnya ada di mana. Bicara tentang Alkitab ialah firman Tuhan yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita tahu bahwa perjanjian lama itu ada 39 kitab dan perjanjian baru ada 27 kitab. Perjanjian lama, salah satunya yang menulis dimulai dari Musa dan diakhiri dengan kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, kita harus tahu bahwa ketika kita membaca Alkitab, memahami Alkitab, kita tidak mungkin membaca atau merenungkan itu dalam konteks perjanjian baru saja. Ada yang mengatakan di luar sana, oh ya perjanjian lama tidak berlaku lagi. Itu tidak benar. Bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan masih relevan, karena itu adalah firman Tuhan yang berkuasa. Jadi Alkitab merupakan satu kesatuan dari awal sampai akhir nanti. Nah, kita lihat di dalam perjanjian lama, hal-hal apa saja, poin besarnya apa saja yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah satu, bicara tentang awal penciptaan. Yang kedua, pilihan Allah atas bangsa Israel. Dan yang ketiga adalah sejarah perjalanan bangsa Israel dari Egypt, Mesir, kepada tanah perjanjian. Nah, di tengah-tengah perjalanan bangsa ini, umat pilihan Tuhan ini, ada nabi-nabi yang bernubuat, saya ulang, yang bernubuat tentang adanya satu perjanjian baru yang Tuhan berikan bagi umat manusia. Siapa nabi itu? Nabi itu adalah salah satunya Yeremia yang mengatakan demikian. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan kepada nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, Nabi Yeremia ini hidup di antara tahun 580 sebelum Masehi. Artinya nubuatan itu terjadi setelah 580 tahun kemudian. Dan itu terjadinya setelah Yesus lahir dan dinyatakan setelah menjelang akhir masa pelayanan Yesus Kristus di muka bumi, yang dinyatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda yang adalah umat pilihan atau umat perjanjian. Perhatikan ayat ini dengan seksama. Lukas 22 ayatnya yang ke-20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perhatikan, ada kata perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Pernyataan ini juga ditulis oleh Rasul Paulus di dalam perjanjian baru dalam 2 Korintus 3:6. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Nah, apa yang dapat kita pahami dari pemaparan ayat-ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentang nubuatan akan sebuah perjanjian baru itu? Kata kuncinya, kelahiran Yesus Kristus. Atau jawabannya, Yesus Kristus merupakan satu
Grand desain Allah terhadap umat manusia yang akan diselamatkannya. Karena itu perlu mengetahui tentang Yesus Kristus dari kelahiran sampai dengan kematian dan kenaikannya ke surga. Jadi apa yang bisa kita dapat? Apa hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Kesimpulannya, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Tuhan yang berkuasa yang tidak dapat dimengerti secara terpisah, tetapi satu kesatuan. Semua berrelasi dengan Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Dan benang merahnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu dinyatakan, digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru berbicara tentang Yesus Kristus yang akan menyelamatkan umat manusia dari kegelapan kekal atau dari mati kekal. Dan itu merupakan grand desainnya Allah. Demikian pengajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya pengajaran singkat ini memberkati saudara dan saya. Sampai kita bertemu kembali dalam pengajaran Tekwa Ministry selanjutnya bersama dengan saya, Pendeta Dr. Soneta Siahaan MTH. Sampai kita bertemu lagi. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Shalom.